Halo, ketemu lagi dengan saya Zenita. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sejarah dari pembentukan atau perumusan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Bung Karno pernah berkata, "Jas merah, jangan melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri. Sejarah adalah guru yang paling bijak. Sebuah negara berdiri berarti dia memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Dan Pancasila adalah fondasi serta ideologi yang mendasari cita-cita negara bangsa Indonesia." Nah, kita belajar tentang sejarah Pancasila, tujuannya untuk bisa menyatukan spirit atau semangat serta nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Rumusan ideologi bangsa kita dimulai sejak didirikannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan BPPKI tanggal 29 April 1945, di mana sidang pertamanya ditujukan untuk mencari dan mengemukakan dasar negara Indonesia. Hal ini mendorong sidang untuk menggali kekayaan kerohanian kita, kepribadian bangsa, serta wawasan kebangsaan berdasarkan sejarah dari bangsa Indonesia. Saat dibuka pengusulan dari dasar negara, ada 3 tokoh yang memberikan usulan mengenai dasar negara kita. 3 tokoh ini kita kenal dengan 3 serangkai, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, serta Insinyur Soekarno. Dari Muhammad Yamin sendiri, beliau memberikan 5 usulan, yaitu mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari Dr. Supomo, 5 hal yang dikemukakan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Sedangkan oleh Soekarno memberikan 5 masukan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Soekarno mengusulkan pembentukan sebuah panitia yang disebut Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat juga dasar negara. Akhirnya tanggal 22 Juni 45 dirumuskan calon mukadimah hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang isinya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin pertama, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter disebutkan 7 kata, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut menjadi sebuah perdebatan, kemudian dijadikan sementara dan harus dikaji ulang. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI, pengesahan rancangan pembukaan UUD dengan alinea keempat terjadi perubahan, yaitu pada butir pertama atau sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian setelah tanggal 18 Agustus disahkan UUD Undang-Undang Dasar juga dasar negara, maka bagaimana implementasinya? Yang pertama pada zaman pasca kemerdekaan, yaitu sesudah kemerdekaan tanggal 18 Agustus secara resmi diangkatlah Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian saat itu sistem pemerintahan disebut presidensial. Kemudian tanggal 16 Oktober dikeluarkan Maklumat Wapres dengan membentuk sebuah sistem parlemen. Dan tanggal 14 November terjadi awal sistem presidensial dengan sistem multipartai. Munculnya perbedaan perspektif interpretasi Pancasila, ada 2 kubu. Yang pertama memandang Pancasila hanya sebagai kompromi politik, namun yang kedua tidak hanya memandang sebagai kompromi politik tapi juga sebagai filsafat dalam kehidupan sosial. Kemudian ada terjadi perdebatan dari perumusan Undang-Undang Dasar yang membuat Insinyur Soekarno atau presiden kita mengeluarkan dekret yang berisi 1. Pembubaran konstituante,
2 UUD 45 kembali berlaku dan yang terakhir pembentukan MPRS. Dekret ini dikeluarkan tanggal 5 Juni tahun 1959. Dekret ini diberlakukan sistem demokrasi pemimpin Pancasila secara hegemonik sebagai ideologi negara yang ditafsirkan sebagai kesatuan paham doktrin dari Manipul Utsdek atau Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Setelah itu banyak terjadi pemberontakan dan kekacauan di dalam negeri. Peristiwa pemberontakan yang terbesar yaitu adalah G30 SPKI, di mana banyak jenderal-jenderal yang TNI saat itu dibantai atau dibunuh secara massal. Nah, peristiwa pemberontakan aliran komunis ini menentang kekuasaan Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpin dan juga Manipul Utsdek yang diterapkannya. Kemudian Soeharto atau Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat dengan surat perintah 11 Maret 66 atau Super Semar mengkondisikan kekacauan yang terjadi. Namun sampai saat ini naskah asli Super Semar belum dapat dibuktikan. Sehingga tanggal 22 Februari 67 Soekarno lengser dilantiklah Soeharto sebagai Presiden pejabat sementara RI. Pada bulan Maret 68, secara resmi Presiden RI dijabat oleh Soeharto melalui sidang MPRS. Setelah kepemimpinan Soekarno berganti, dari Orde Lama beralihlah menjadi kepemimpinan dari Soeharto yang disebut dengan Orde Baru. Setelah Soeharto dilantik, Pancasila digunakan sebagai alat sebagai penopang kekuasaan yang sangat ampuh. Kemudian ada terjadi beberapa perubahan seperti tentang undang-undang tentang perguruan tinggi, kemudian tentang pembelajaran Manipul Utsdek yang dihapuskan, kemudian 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, kemudian penyusunan kata-kata Pancasila melalui Ilpres. Orde Baru juga mengutamakan kestabilan politik dan adanya penetapan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Penataran P4 ini bertujuan membentuk persepsi yang sama dan serasi seimbang mengenai demokrasi Pancasila sebagai syarat terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional. Namun sikap otoriter Soeharto ini terhadap anti Pancasila memberikan tindakan yang tegas berupa pemenjaraan atau ditahan. Jadi otoritas ini membuat muncul suara-suara kritis tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Soeharto yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Sehingga yang terakhir pada tanggal 21 Mei tahun 98, demonstrasi besar-besaran terjadi menuntut keterbukaan atau demokrasi dengan seruan reformasi dan melengsarkan Soeharto dari jabatannya. Kemudian kita masuk ke era reformasi di mana setelah lengsernya Soeharto itu kita mulai era baru di mana banyaknya tuntutan-tuntutan masyarakat akibat terjadinya banyak kesenjangan dalam bidang ekonomi, kemudian ada banyaknya kasus korupsi, KKN, kemudian krisis multidimensi, konflik horizontal yang secara bergantian sehingga adanya pergantian juga ideologi-ideologi baru seperti ideologi Islam, kemudian konflik etnis dan secara penyalahgunaan kekuasaan dari sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, itulah kenapa makanya Pancasila sedikit dilupakan atau seolah dilupakan karena banyaknya masyarakat yang sakit hati sehingga tidak percaya oleh Pancasila. Kemudian ditetapkanlah tahun 2000 menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum. Akademisi juga membuat forum-forum tertentu untuk bagaimana menilai Pancasila sebagai faktor integratif fundamental dari identitas nasional kita. Kemudian MPR juga melakukan sosialisasi dari nilai Pancasila yang dikenal dengan istilah 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun istilah ini tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi sehingga penggunaan istilah ini dihapuskan atau dibatalkan status hukumnya. Setelah adanya amandemen Undang-Undang 45, Pancasila semakin diteguhkan sebagai dasar falsafah negara. Pancasila juga harus selalu kita gunakan sebagai fondasi dalam mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus pedoman hidup kita dalam bermasyarakat. Nah, tadi demikianlah sejarah bagaimana perjalanan dari Pancasila yang sampai saat ini kita rasakan, kita gunakan sebagai falsafah hidup, pedoman hidup kita, sebagai tuntunan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dari segala aspek, bidang maupun ekonomi, politik, pendidikan, maupun kegiatan sosial lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.